Mungkin ini yang kamu butuh dengar hari ini. Hey, iya, kamu. Aku nggak tahu jam berapa kamu dengerin ini. Mungkin pagi pas kamu baru bangun dan langsung disambut rasa malas yang aneh. Bukan malas biasa, tapi malas yang dalam banget. Yang bikin kamu bertanya-tanya, buat apa sih aku bangun lagi hari ini? Atau mungkin siang, pas kamu lagi istirahat dan tiba-tiba aja sedih, nyerang tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin malam, pas semua orang udah tidur dan kamu sendirian di kamar, natap langit-langit, dan ngerasa hampa. Kapanpun itu, aku senang kamu di sini. Aku senang kamu masih mencari sesuatu untuk didengar, sesuatu untuk dipegang, sesuatu yang bisa bikin kamu bernapas sedikit lebih lega. Karena itu artinya, meskipun susah, kamu masih mencoba, kamu masih berharap, seberapapun kecilnya. Hari ini mungkin bukan hari yang baik, mungkin ada sesuatu yang gak berjalan sesuai rencana, mungkin seseorang mengecewakanmu, mungkin kamu mengecewakan dirimu sendiri. Mungkin gak ada kejadian spesifik, cuma rasanya aja berat. Kayak ada kabut abu-abu yang menutupin semuanya. Bahkan hal yang biasanya bikin kamu seneng, hari ini rasanya hambar. Bahkan orang-orang yang biasanya kamu sayangi, hari ini rasanya jauh banget. Dan itu gak apa-apa. Kamu gak harus selalu baik-baik aja. Kamu gak harus selalu produktif, selalu ceria, selalu bisa jadi tempat bersandar buat orang lain. Kamu bukan mesin, kamu manusia. Dan manusia punya ritme. Ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut. Hari ini mungkin kamu lagi surut, dan itu wajar. Lautan pun butuh waktu buat surut sebelum akhirnya bisa pasang lagi kan? Enggak semua hari harus jadi hari yang hebat. Enggak semua minggu harus jadi minggu yang produktif. Ada hari-hari yang emang diciptakan cuman buat dilewatin, bukan buat dimenangkan, bukan buat dirayakan. Cukup dilewatin aja. Dan kalau kamu berhasil melewatinya, meskipun dengan nangis, meskipun cuma tiduran, meskipun bolak-balik buka media sosial tanpa tujuan, itu udah cukup. Itu udah lebih dari cukup. Jadi hari ini, tarik nafas dulu. Gak perlu dibenarin, gak perlu dicari solusinya, gak perlu dipaksa buat move on atau ikhlas, atau berpikir positif. Kita cuma akan duduk di sini bareng-bareng. Aku sama kamu. Dan kita akan ngobrol dari hati ke hati. So, aku mau tanya sesuatu. Tapi sebelum itu, aku mau kamu jujur. Sekurang-kurangnya sama dirimu sendiri. Gak usah sama siapa-siapa. Apa sih yang sebenarnya kamu cari hari ini? Bukan yang kamu pikir harus kamu cari. Bukan jawaban yang benar atau dewasa atau bijaksana. Tapi jujur-jujuran, apa yang benar-benar kamu butuhin saat ini? Apa kamu cuma pengen didengerin, tanpa dihakimi, tanpa dinasihatin, tanpa disuruh? Jangan gitu dong. Cuma didengerin. Cuma ada yang ngangguk dan bilang, iya, aku ngerti, susah ya. Apa kamu pengen ditenangin? Pengen ada yang bilang, gak apa-apa kok, kamu aman, semua bakal baik-baik aja. Karena kadang, ketakutan terbesar kita bukan tentang masalahnya, tapi tentang perasaan bahwa kita sendirian ngadepin masalah itu. Apa kamu pengen diyakinin
bahwa kamu gak segagal itu, bahwa kamu gak sebodoh itu, bahwa semua usaha yang udah kamu lakuin itu ada artinya, meskipun hasilnya belum kelihatan, bahwa kamu gak salah jalan, kamu cuma belum nyampe. Apa kamu cuma pengen istirahat, pengen izin dari seseorang atau dari dirimu sendiri buat berhenti sejenak, buat gak ngapa-ngapain, buat gak mikirin tanggung jawab, deadline, ekspektasi, buat cuma ada tanpa harus jadi sesuatu. Atau mungkin kamu pengen didengar bahwa kamu berharga, bahwa keberadaanmu itu penting, bahwa kalau kamu gak ada, akan ada yang kehilangan, bahwa hidupmu meskipun sekarang rasanya kacau, meskipun kamu sendiri gak ngerti arahnya kemana, tetap punya nilai, tetap berarti, tetap layak dipertahankan. Apapun jawabannya, aku di sini buat ngasih itu semua, satu persatu, pelan-pelan. Sebelum lanjut, aku mau validasi semua perasaanmu hari ini, semuanya, tanpa terkecuali. Kalau hari ini kamu sedih tanpa alasan yang jelas, itu boleh. Kamu tahu gak? Kadang kesedihan datang bukan karena ada masalah, tapi karena tubuh dan pikiranmu butuh melepaskan sesuatu yang udah lama ditahan. Air mata itu bukan tanda kelemahan, air mata itu katup pengaman. Lebih baik keluar sekarang daripada nanti meledak. Kalau hari ini kamu marah sama keadaan, sama orang lain, sama dirimu sendiri, sama Tuhan, itu juga boleh. Marah adalah emosi yang valid. Dia bukan dosa, dia bukan tanda kamu gak bersyukur. Dia adalah respon alami terhadap ketidakadilan, terhadap rasa sakit, terhadap batas yang udah terlalu sering dilanggar. Kamu boleh marah, cuma jangan biarkan dia menguasaimu. Akui dia, lalu pelan-pelan lepaskan. Kalau hari ini kamu cemas tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi, itu wajar banget. Cemas adalah alarm dari otakmu yang bilang, aku peduli sama sesuatu. Tapi kadang alarm itu terlalu sensitif. Dia bunyi bukan karena ada bahaya beneran, tapi karena dia kelelahan. Jadi dengerin, tapi jangan langsung percaya semua skenario buruk yang dia bisikan. Kalau hari ini kamu ngerasa kosong, kayak gak ada emosi sama sekali, kayak mati rasa aja, kayak robot yang cuma jalanin rutinitas, itu juga boleh. Rasa kosong itu sering muncul bukan karena gak punya perasaan, tapi justru karena kamu udah terlalu banyak ngerasain, sampai akhirnya otakmu matiin sensor buat nyelamatin diri. Itu mekanisme perlindungan, bukan cacat. Kalau hari ini kamu pengen nyerah, please tahan dulu. Jangan ambil keputusan apapun pas kamu lagi di puncak rasa sakit. Aku gak akan bilang jangan nyerah dengan nada menggurui. Aku cuma minta kamu tunda. Kasih waktu, besok aja deh pikirinnya. Atau lusa, atau minggu depan. Selama kamu masih bisa nunda, artinya masih ada kesempatan. Dan kalau hari ini kamu gak ngerasa apa-apa, cuma datar, cuma ya udah, gak baik, gak buruk, itu manusiawi banget. Karena gak semua momen harus penuh emosi. Kadang netral aja udah merupakan anugerah setelah sekian lama kamu berada di roller coaster perasaan. Apapun yang kamu rasakan hari ini, tolong ingat, perasaan itu tamu. Dia datang, dia tinggal sebentar, lalu dia pergi. Kamu bukan perasaanmu,
Kamu adalah tuan rumah yang menerima tamu itu. Ada yang tamu menyenangkan, ada tamu yang bikin repot, tapi mereka semua pada akhirnya akan pergi. Jadi jangan mengidentifikasi dirimu dengan tamu-tamumu. Kamu bukan kesedihanmu, kamu bukan kecemasanmu, kamu bukan rasa kosongmu. Kamu adalah kamu. Dan kamu jauh lebih luas, lebih dalam, lebih kompleks dari semua perasaan yang lagi singgah hari ini. Sekarang, mari kita bicara tentang dirimu. Bukan tentang siapa kamu seharusnya, bukan tentang siapa kamu menurut orang lain, tapi tentang siapa kamu sebenarnya, di balik semua topeng, di balik semua peran, di balik semua harus dan sebaiknya. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bangga sama dirimu sendiri? Bukan bangga karena dapat pujian dari orang lain, bukan bangga karena nilai bagus atau promosi atau pencapaian yang bisa dipajang, tapi bangga yang sederhana. Bangga karena kamu berhasil bangun pagi ini, padahal rasanya berat banget. Bangga karena kamu tetap pergi bekerja atau kuliah, padahal kakimu serasa ada rantainya. Bangga karena kamu gak membalas kata-kata kasar dengan yang sama, padahal kamu bisa. Bangga karena kamu masih bisa peduli, masih bisa sayang, masih bisa berharap setelah semua yang udah kamu lewatin. Coba ingat perjalananmu sejauh ini. Jangan fokus ke kegagalannya, nanti aja. Ada waktunya. Sekarang fokus ke apa yang udah kamu lewatin. Hal-hal yang dulu kamu pikir aku gak akan bisa, tapi nyatanya kamu bisa. Mungkin gak sempurna, mungkin hasilnya gak sesuai ekspektasi, tapi kamu lewatin. Kamu masih di sini sekarang mendengarkan ini, dan itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tahu kamu sering membandingkan dirimu sama orang lain. Di era media sosial kayak sekarang, itu susah dihindarin. Kamu lihat teman-temanmu udah pada nikah, udah punya rumah, udah naik jabatan, udah jalan-jalan ke luar negeri. Terus kamu lihat dirimu sendiri dan bertanya, kok aku gini-gini aja? Salahku di mana? Tapi kamu tahu nggak? Media sosial itu cuma highlight reel. Orang cuma nunjukin bagian terbaik dari hidup mereka. Kamu nggak lihat malam-malam mereka nangis sendiri. Kamu nggak lihat pertengkaran mereka sama pasangan. Kamu nggak lihat utang mereka, insecurity mereka, ketakutan mereka. Kamu cuma lihat panggungnya, bukan belakang panggungnya. Dan yang paling penting, hidup itu bukan perlombaan. Nggak ada garis finish yang sama buat semua orang. Nggak ada aturan yang bilang 25 harus udah ini, umur 30 harus udah itu. Kamu punya jalurmu sendiri, kamu punya waktumu sendiri. Bunga mekar di musim yang berbeda-beda. Ada yang mekar di musim semi, ada yang di musim panas, ada yang butuh waktu lebih lama. Tapi semua mekar pada akhirnya. Jadi, tolong kurangi membandingkan. Setiap kali kamu mulai membandingkan dirimu sama orang lain, ingetin diri sendiri. Dia punya perjalanannya, aku punya perjalananku. Dia punya lukanya, aku punya lukaku. Dia punya waktu mekarnya, aku punya waktuku sendiri. Dan sekarang, aku mau ngajak kamu ngelihat lebih dalam lagi. Bukan buat overthinking, bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat memahami. Karena kadang memahami sumber dari rasa sakit kita itu langkah pertama yang penting. So, kenapa kamu ngerasa kayak gini? Jawabannya mungkin berlapis-lapis. Mungkin karena ekspektasi dari orang tua yang pengen kamu jadi ini, ekspektasi dari orang lain yang pengen kamu jadi itu, ekspektasi dari pasangan yang pengen kamu selalu ada,
ekspektasi dari atasan yang pengen kamu produktif terus, ekspektasi dari masyarakat yang punya standar tentang sukses, cantik, ganteng, normal, dan yang paling berat, ekspektasi dari diri sendiri. Kamu pengen jadi sempurna, kamu pengen gak ngecewain siapapun, kamu pengen semua beres, semua lancar, semua sesuai rencana. Tapi hidup gak kayak gitu kan? Hidup itu berantakan, hidup itu gak bisa dikontrol, hidup itu penuh kejutan. Ada yang menyenangkan, ada yang bikin patah hati, dan kamu sebagai manusia gak mungkin bisa memenuhi semua ekspektasi itu. Kamu punya batas, kamu punya kapasitas, dan kamu punya keterbatasan. Mungkin juga karena kamu terlalu lama jadi yang kuat, tempat curhat, sandaran, problem solver, selalu ada buat orang lain. Tapi siapa yang ada buat kamu? Siapa yang dengerin kamu? Siapa yang bantu kamu pas kamu butuh? Kamu mungkin ngerasa sendirian, padahal kamu dikelilingi banyak orang. Karena kamu yang selalu ngasih, jarang dikasih. Kamu yang selalu dengerin, jarang didengerin. Kamu yang selalu ngerti, jarang diusahain buat dimengerti. Mungkin juga karena luka lama yang belum sembuh, trauma masa kecil, kata-kata menyakitkan dari orang-orang yang seharusnya melindungimu, penolakan, kehilangan, kegagalan yang bikin kamu ngerasa, aku emang gak pantas bahagia. Luka-luka ini kayak serpihan kaca yang nyangkut di hati. Kamu mungkin udah lupa asalnya dari mana, tapi setiap kali kamu bergerak, serpihan itu melukai lagi. Mungkin juga karena kamu kelelahan, bukan cuma fisik, tapi mental, burnout. Kamu udah terlalu lama ngegas, kamu pernah ngerem, kamu udah terlalu lama ngabain sinyal-sinyal kecil dari tubuh dan pikiranmu. Susah tidur, gampang marah, gak nafsu makan, susah konsentrasi, dan sekarang semuanya menumpuk dan akhirnya meledak. Apapun penyebabnya, satu atau kombinasi dari semuanya, aku ingin kamu tahu, itu bukan salahmu. Kamu gak lemah, kamu gak cengeng, kamu gak kurang iman atau kurang bersyukur. Kamu cuma manusia, dan menjadi manusia itu susah. Apalagi di dunia yang makin cepat, makin keras, makin penuh tuntutan kayak sekarang. Jadi berhenti nyalain dirimu sendiri, itu langkah kedua setelah memahami. Aku gak tahu persis apa yang kamu butuhin, tapi berdasarkan semua yang udah kita obrolin tadi, aku udah nyiapin beberapa hal. Pilih aja yang paling nyangkut di hati kamu hari ini, atau dengar lagi semuanya, pelan-pelan dan resapi. Kalau kamu butuh didengerin, aku di sini. Aku dengerin, cerita aja. Gak bakal aku potong kok, gak bakal aku hakimi, gak bakal aku kasih saran yang gak kamu minta. Aku cuma mau kamu tahu, suaramu berarti, ceritamu penting, dan aku gak bakal pergi selama kamu masih butuh didengerin. Dan kalau kamu butuh ditenangin, tarik napas pelan-pelan, tahan, lepaskan. Sekarang, lihat sekeliling. Kamu di tempat yang aman. Gak ada bahaya saat ini. Semua yang kamu takutkan, itu ada di masa depan, dan masa depan belum terjadi. Yang ada cuma sekarang, detik ini. Dan detik ini, kamu baik-baik aja.
Kamu selamat, kamu aman. Kalau kamu butuh diyakinkan, kamu gak salah jalan. Kamu cuma belum nyampe. Kamu gak gagal. Kamu cuma lagi dalam proses. Semua yang kamu usahakan, meskipun belum kelihatan hasilnya, itu gak sia-sia. Setetes air memang gak kelihatan bekasnya di batu, tapi jutaan tetes selama bertahun-tahun bisa ngelubangin batu. Kamu mungkin belum lihat hasilnya sekarang, tapi setiap tetes usahamu itu penting. So, ingat, segala proses itu penting. Dan kalau kamu butuh istirahat, tolong dengerin ini ya. Ini izin resmi dari hidupmu buat kamu. Istirahatlah. Serius. Deadline bisa diundur atau dinegosiasi, tapi kesehatan mentalmu, dia gak bisa nunggu. Kalau kamu kolaps sekarang, semuanya malah bakal lebih berantakan. Jadi istirahat itu bagian dari tanggung jawab, bukan pelarian. Istirahat ya. Kalau kamu butuh merasa berharga, hey, kamu berharga. Bukan karena pencapaianmu, bukan karena penampilanmu, bukan karena statusmu, bukan karena followersmu, tapi karena kamu ada. Keberadaanmu aja udah cukup. Kamu adalah keajaiban statistik dari jutaan kemungkinan. Kamu yang terlahir dari semua kombinasi DNA yang mungkin. Kamu yang jadi. Kamu bukan kecelakaan, kamu bukan kesalahan. Kamu dimaksudkan. You meaning for that. You meaning for something. Tuhan gak iseng saat menciptakanmu. So, tolong ingat ini. Kamu berharga. Sangat. Dan kalau kamu butuh keberanian, aku tahu kamu takut. Dan itu wajar. Tapi keberanian bukan tentang gak takut. Keberanian adalah tentang tetap melangkah meskipun takut. Tentang bilang, aku takut, tapi aku akan coba. Tentang gentar tapi gak menyerah. Kamu udah berani cuma dengan bangun hari ini. Kamu udah berani cuma dengan tetap hidup. So, jangan remehkan itu. Sebenarnya, kamu itu berani. Dan itu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Oke, dan di bagian ini aku pengen ngomong langsung ke kamu, bukan lewat metafora atau filosofi, tapi langsung mentah-mentah padanya. Mungkin ini yang kamu butuh dengar hari ini. Meskipun rasanya kayak kamu berjuang sendirian, kamu gak sendirian. Di luar sana, ada jutaan orang yang ngerasa hal yang persis sama kayak kamu saat ini. Mereka juga lagi berjuang, juga lagi ngerasa hancur, juga lagi ngerasa sendirian. Ironis ya, begitu banyak orang yang ngerasa sendirian, sampai-sampai kita sebenarnya nggak sendirian dalam kesendirian kita. Tapi yang paling penting, ada orang-orang di sekitarmu yang peduli. Mungkin mereka nggak ngomong, mungkin mereka nggak peka, tapi mereka peduli. Dan kalau kamu pergi, akan ada ruang kosong yang nggak bisa diisi siapapun. Hal ini juga akan berlalu. Klise ya, tapi ini klise karena ini benar. Setiap badai, seberapapun dahsyatnya, pada akhirnya akan reda. Setiap malam, sepaling gelap apapun akan diganti sama pagi. Kamu mungkin gak bisa lihat akhirnya sekarang, tapi percaya, ada akhir, ada titik di mana kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, gila, aku berhasil lewatin ini semua. Mungkin belum sekarang, tapi nanti. Tapi yang perlu kamu tahu itu adalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tahu kamu capek denger ini, tapi tolong lihat buktinya. Kamu udah lewatin sekian banyak hal sampai detik ini. Masalah-masalah yang dulu bikin kamu ngerasa dunia runtuh, sekarang udah jadi kenangan. Kamu masih di sini, ini bukti. Kamu mungkin ngerasa lemah sekarang, tapi
Itu karena kamu lagi di tengah-tengah perang. Lihat lagi nanti pas sudah selesai. Dan tolong, menangis itu gak apa-apa. Serius, gak usah ditahan. Nangis itu bukan tanda kamu cengeng, itu tanda kamu masih manusia. Air mata mengandung hormon stres yang dikeluarin dari tubuh. Jadi secara harfiah, nangis itu bikin kamu lebih sehat. Gak usah malu, nangis aja. Di kamar mandi, di bantal, di bahu temen, di mobil, di mana saja. Biarin keluar semua. Dan ingat ini baik-baik, nilai kamu bukan dari produktivitasmu. Ini penting banget di budaya yang selalu ngejar grind dan hustle. Kamu bukan mesin, kamu bukan robot. Kamu berharga meskipun hari ini kamu gak ngasilin apa-apa. Keberadaanmu bukan cuma soal output. Kamu boleh cuma ada tanpa melakukan apa-apa, itu juga berarti. Dan yang terakhir, kamu pantas bahagia. Bukan nanti kalau udah sukses, bukan nanti kalau udah kurus, bukan nanti kalau udah nikah, bukan nanti kalau udah punya rumah, tapi sekarang, di kondisi kamu yang sekarang, kamu pantas bahagia. Kamu pantas ngerasain senang, kamu pantas ketawa. So, jangan tunda kebahagiaanmu dengan syarat-syarat yang kamu bikin sendiri. Satu lagi, ini penting. Banyak dari kita yang ngerasa bersalah karena gak bersyukur. Karena kita lihat ada orang lain yang nasibnya lebih susah, gak punya rumah, kena penyakit parah, tinggal di negara perang. Terus kita mikir, aku yang hidupnya lumayan aja kok ngeluh. Dasar gak tahu diri. Tapi tolong dengerin ini. Penderitaan itu bukan kompetisi. Gak ada aturan yang bilang kamu baru boleh sedih kalau penderitaan cukup parah. Rasa sakit itu subjektif. Luka di jarimu tetap sakit meskipun ada orang lain yang kakinya patah. Atau gini, satu orang tenggelam di kolam sedalam 2 meter, satunya di laut sedalam 100 meter. Tapi mereka sama-sama tenggelam, sama-sama butuh ditolong. Jadi, jangan bandingin lukamu sama luka orang lain buat ngecilin rasa sakitmu sendiri. Iya, selalu ada yang lebih susah, tapi selalu juga ada yang lebih mudah. Dan itu gak mengubah fakta bahwa kamu sakit. Kamu berhak sedih, kamu berhak ngeluh, kamu berhak minta tolong. Rasa syukur dan rasa sedih itu bisa ada bersamaan loh. Kamu bisa bersyukur masih punya pekerjaan, sambil sedih karena pekerjaan itu bikin kamu stres. Kamu bisa bersyukur punya pasangan sambil sedih karena hubungan kalian lagi sulit. Dua-duanya valid. Dua-duanya boleh. Jadi lepaskan rasa bersalah itu. Dia gak membantu, dia cuma nambahin beban di pundakmu yang udah penuh. Aku gak akan kasih kamu solusi besar, gak akan nyuruh kamu ubah mindset atau cari passion atau healing kembali. Solusi-solusi besar itu terlalu berat buat kamu yang sekarang cuma pengen bertahan. Aku cuma mau ngasih ide-ide kecil, hal-hal sederhana yang bisa kamu lakuin hari ini. Sekarang, izinkan aku membantumu melafazkan sesuatu. Aku gak tahu persis apa yang kamu bawa selama ini, tapi aku tahu dari caramu bertahan, dari caramu masih di sini, kamu pasti membawa banyak hal, beban yang udah bertahun-tahun kamu pikul, penyesalan yang muter-muter di kepala tiap malam, atau kayak rasa bersalah yang nempel kayak perangko di amplop. Hari ini aku pengen ngucapin maaf atas nama dirimu. Maaf yang mungkin udah lama banget kamu butuhin, tapi gak pernah ada yang ngomong. So, hey, maaf untuk semua hal yang gak berjalan sesuai rencana. Maaf untuk kesempatan yang kamu sia-siakan karena kamu terlalu takut, atau terlalu lelah, atau cuma karena kamu gak tahu caranya. Maaf untuk kata-kata yang kamu ucapkan dan gak bisa kamu tarik kembali. Maaf untuk diam-diam yang kamu simpan, padahal harusnya kamu bicara. Maaf
untuk orang-orang yang pergi karena kamu bukan versi terbaik dirimu saat itu. Maaf juga untuk dirimu yang ditinggalkan, yang bertanya-tanya, apa salah aku? Yang nyalahin diri sendiri selama berbulan-bulan. Maaf untuk semua ekspektasi yang gak kamu penuhi, dari orang tua, dari pasangan, dari atasan, dari masyarakat, dan terutama dari dirimu sendiri. Maaf karena kamu udah terlalu keras sama dirimu selama ini. Maaf karena kamu udah jadi hakim paling kejam buat dirimu sendiri. Maaf karena kamu lebih gampang memaafkan orang lain daripada memaafkan dirimu sendiri. Dan maaf karena butuh waktu selama ini buat mendengar kata-kata ini. Sekarang aku ingin kamu kalau bisa memaafkan dirimu. Gak harus sekarang, gak harus sepenuhnya. Memaafkan itu proses, tapi tanamkan niatnya. Aku mau pelan-pelan belajar memaafkan diriku sendiri. Itu aja dulu, itu udah cukup. Dan dari semua beban itu, dari semua luka itu, dari semua malam panjang dan pagi yang berat, kamu masih di sini. Kamu masih bangun. Kamu masih bernafas. Kamu masih mencari, masih mendengarkan, masih berharap. Meskipun harapan itu sebesar biji sawi. Dan untuk itu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Bukan dari aku, tapi dari dirimu, untuk dirimu. Terima kasih karena udah bertahan. Terima kasih untuk setiap pagi ketika kamu memaksakan diri bangun. Padahal rasanya selimut adalah satu-satunya tempat yang aman. Terima kasih untuk setiap langkah yang kamu ambil, padahal kakimu serasa diikat batu. Terima kasih untuk setiap napas yang kamu hirup, padahal dadamu penuh sesak. Terima kasih untuk setiap kali kamu tersenyum, meskipun senyum itu palsu, karena kamu gak mau bikin orang lain khawatir. Terima kasih untuk setiap kali kamu bilang, aku baik-baik aja, padahal jelas-jelas enggak. Karena kamu masih belajar buat jujur sama lo kamu sendiri. Terima kasih untuk semua kebaikan kecil yang kamu lakukan tanpa pamrih. Sesederhana ngebiarin orang nyelip di jalan, nahan pintu lift, ngasih tips ke ojol, dengerin curhat temen sampai subuh. Hal yang mungkin gak dilihat orang, tapi aku lihat. Terima kasih untuk setiap kali kamu jatuh dan tetap bangkit lagi. Meskipun bangkitnya lama, meskipun kadang harus merangkak dulu, meskipun kadang harus nangis dulu sejam, 2 jam, semalaman, kamu tetap bangkit. Itu yang penting. Terima kasih karena kamu masih peduli, masih sayang, masih cinta. Di dunia yang kadang kejam, di tengah orang-orang yang kadang menyakitkan, kamu masih punya hati yang bisa merasa. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan super. Terima kasih karena kamu masih di sini, masih ada, masih menjadi kamu. Aku tahu kamu mungkin gak bangga sama dirimu sendiri sekarang, tapi aku bangga banget. Dan suatu hari nanti, kamu juga akan bangga. Kamu akan lihat ke belakang dan sadar betapa kuatnya dirimu melewati semua ini. Hey, kita udah ngobrol panjang banget. Aku gak tahu apakah ada yang nyampe atau enggak,
Aku nggak tahu apakah kamu merasa lebih baik atau tetap sama, tapi aku bersyukur kamu dengerin sampai sini. Itu artinya kamu masih mencari, masih berharap, dan masih mau. Tolong simpan surat ini ya. Like, komen, atau apalah. Aku nggak mau kamu kehilangan ini, karena akan ada hari-hari lain dimana kamu butuh dengerin hal yang sama lagi. Akan ada hari dimana kamu lupa semua yang udah kita omongin. Akan ada malam dimana suara-suara di kepalamu terlalu keras dan kata-kataku gak kedengeran. Ketika itu terjadi, balik lagi ke sini ya, dengerin lagi, dan ingat, kamu pernah berada di titik ini sebelumnya, dan kamu berhasil melewatinya, dan kamu akan berhasil lagi. Aku gak janji hidup akan langsung membaik, aku gak janji semua masalahmu akan selesai, tapi aku janji ini, selama kamu masih hidup, selalu ada kemungkinan, selalu ada jalan, meskipun belum kelihatan, selalu ada harapan, meskipun cuma setitik, dan aku akan selalu di sini, dalam kata-kata ini, menunggumu kembali, siap mendengarkan, siap menenangkan, siap mengingatkan. Kita akan melalui ini bersama. Kamu gak sendirian, dan kamu gak pernah sendirian. Dengan cinta yang paling sabar, paling tulus, dan paling menerima seseorang yang percaya padamu, bahkan saat kamu tidak. Simpan ini ya, suatu hari kamu akan butuh ini lagi, dan ketika itu terjadi, aku ingin kamu ingat. Aku ingin kamu tahu, aku masih di sini, selalu untukmu.